outline dari topik saya, yaitu yang pertama izinkan saya menekankan kembali bahwa dalam hal pencegahan kanker serviks atau kanker leher rahim, yaitu perlu kita mempunyai satu target awal yang harus kita capai, yaitu cakupan screening atau cakupan deteksi dini. Sebetulnya sih bahasa ilmiahnya lebih tepat screening ya, tetapi di masyarakat rupanya mereka lebih memilih deteksi dini. Itu menurut kami coba untuk menanyakan kepada beberapa kelompok masyarakat. Mereka lebih ngerti deteksi dini. Adapun deteksi dini yang akan kita bahas untuk kanker serviks ini, satu pap smear, mungkin sudah banyak yang mendengar. Kedua, tes DNA HPV dan IVA yang kiranya tadi dilaksanakan oleh di Puskesmas yang di Bangka Belitung, Puskesmas apa tadi ya? Pokoknya di Bangka Belitung tadi oleh Dr. Rizky, Manggar, Puskesmas Manggar, Bangka Belitung. Kemudian saya akan menyegarkan kembali, andai kata ada netizen yang pernah mengikuti pelatihan, yaitu tentang prosedur IVA dengan sedikit singkatan KASIFO. Kemudian juga kami ingin sampaikan, yaitu upaya kami untuk mengembangkan pemeriksaan deteksi dini IVA atau VIA, bahasa keren bahasa Inggrisnya, menjadi DUVIA, dokumentasi IVA, dan memberikan kesempatan karena ada dokumentasi, memberikan kesempatan untuk melakukan tindak konsultasi dan komunikasi dengan teleduvia, sehingga jika ada pemeriksa atau provider yang memeriksa IVA, katakanlah di Papua sekalipun, dalam waktu singkat bisa melakukan komunikasi atau konsultasi dengan mengirimkan gambar foto dokumentasi serviksnya. Dan kemudian saya mendapat tugas juga bagaimana tindak lanjut jika ditemukan hasil yang abnormal. Itu kira-kira outline dari topik yang ditugaskan kepada saya. Berbicara kanker serviks, sebetulnya dan sudah terbukti di banyak negara dapat dicegah. Ini agak berbeda dengan menghadapi kanker lainnya. Mengapa? Karena penyebabnya jelas, yaitu virus HPV. Karena tahu penyebabnya, maaf kalau malingnya ketahuan, kan kita gampang ya nangkepnya atau ngurungin malingnya begitu. Kemudian juga perjalanan penyakitnya itu, konsep perjalanan penyakitnya itu juga cukup jelas. Berbeda pula dengan banyak penyakit kanker lainnya yang sering ujuk-ujuk. Tapi kanker serviks ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Tetapi tadi disebutkan oleh Dr. Cut, ada tahap prakanker. Nah, ini yang perlu disadari dan disadari kita semua, khususnya kita perlu menyampaikan kepada masyarakat luas, masyarakat perempuan khususnya, jika ketemu IVA positif itu masih prakanker. Jadi jangan udah senewan, jangan udah khawatir sekali, karena itu justru bersyukur masih bisa diobati. Dan yang ketiga, saat ini ditemukan metode-metode yang ada itu cost efektif, atau boleh dikatakan metode-metode yang ada itu murah dan cukup akurat. Yang keempat, bahkan di antara kanker selain hepatoma juga tidak banyak kanker yang ada vaksinnya, tetapi untuk kanker serviks ini ada vaksinnya. Tadi singgung sedikit oleh Dr. Cut. Nah, di Indonesia sekedar ini mungkin yang terakhir itu data 1 orang diperkirakan meninggal setiap jam. Mengapa hal ini masih terjadi dan masih banyak yang datang stadium lanjut? Karena tadi screening kita atau deteksi dini kita masih rendah, masih di bawah 10%. Idealnya 80%. Bahkan Depdagri dari Permendagri
sebetulnya menargetkan 100%, tapi katakanlah untuk WHO idealnya 80% saja itu sudah alhamdulillah. Dan artinya di Indonesia kita harus mencapai 40 juta. Kawan-kawan yang mungkin bertugas di layanan primer, tadi memang kita ada Dr. Rizky tadi menyampaikan angka-angka WUS, angka PUS, tapi mohon maaf mungkin saya menyampaikan cara yang lebih gampang. Kira-kira target kita itu di suatu puskesmas, misalnya penduduk kita di Jakarta kelurahan itu katakanlah 60.000, maka target kita itu 1/6-nya 10.000. Nah, kalau 80% ya 8.000 itu. 10.000, 80%-nya 8.000. Jakarta dengan kurang lebih penduduk 11 juta, itu kira-kira target harusnya 1,4 juta. Itu kira-kira yang harus dicapai. Nah, juga izinkan saya menyampaikan kembali konsep dasar dalam pencegahan kanker leher rahim itu, seperti tadi di payudara juga ada promosi, kemudian ada 3 pilar, deteksi dini dan terapi, misalnya seperti itu. Di kanker serviks pun ada tingkat pencegahan yang primer, yaitu edukasi dan vaksinasi HPV karena sudah ada vaksinnya. Yang pencegahan sekunder yaitu screening atau deteksi dini. Deteksi dini atau screening yang kita terapkan yaitu pap smear atau IVA, memang mulai dikembangkan dengan tes HPV. Dan kalau ketemu, tadi Dr. Cut sudah menekankan, jangan hilang yang sudah ketemu itu harus diterapi. Karena percuma kita melakukan deteksi dini kalau tidak diterapi. Ya, antara lain misalnya dengan krioterapi. Izinkan nanti saya akan cukup membahas atau lebih fokus kepada IVA. Adapun pencegahan tersier ini kalau sudah jadi kanker, ini tentu sudah di rumah sakit C, B, atau tingkat B atau A. Sekali lagi cakupan screening. Cakupan screening di Indonesia, mohon maaf, sekitar 40 juta mungkin ya, Dr. Aldrin. Jadi sekali lagi cakupan screening kita harus mengetahui supaya apa yang kita kerjakan kita tahu kita harus mencapai angka berapa. Adapun deteksi dini kanker serviks 1, pap smear sebagian besar sudah sangat mengenal walaupun mungkin belum melakukan. Kemudian ada tes HPV DNA mungkin di beberapa kota besar dan IVA. Ini yang akan mungkin saya bahas akan lebih banyak difokus pada IVA. Selain IVA, secara visual kita juga mengenal kolposkopi. Kemudian pernah mendengar juga mungkin beberapa kawan-kawan Femicam. Ini kreasi dari guru saya, Prof. Endi dan kawan-kawan. Dan kira-kira kalau pap smear itu pengambilan sampelnya itu bisa bersamaan dengan pengambilan sampel untuk tes HPV. Mungkin sekedar ini saja menyegarkan pengambilan pap smear itu dengan posisi yang khusus untuk pemeriksaan ginekologi, menampilkan serviks dan mengulas di kaca benda dan mengirimkan kaca benda ini yang dicelupkan di dalam alkohol absolut 90% ke laboratorium. Kemudian kita menunggu hasilnya. Nah, bersamaan dengan itu pengambilan sampel itu pap smear itu ada yang konvensional yang dioleskan di kaca benda, ada yang lebih canggih yaitu yang berbasis cairan. Nah, sampel yang berbasis cairan ini dapat juga dilakukan untuk pemeriksaan tes HPV. Nah, di antara beberapa metode deteksi dini itu, agar bisa dilakukan luas di Indonesia, tentu kita perlu yang mudah, yang murah, yang available, yang dapat dilakukan luas, yang accessible, bisa menjangkau kepada klien, dan klien pun acceptable, bisa menerima cara pemeriksaan itu tidak terlalu menyakitkan, misalnya seperti itu. Di antara metode yang ada, apa ya, yang mudah, yang murah, dan dapat kita tebarkan langsung, dapat dilakukan oleh biasanya klien minta yang perempuan.
yaitu ada bidan. Di Indonesia sebagian besar bidan, ada satu daerah yang parajinya bukan perempuan, tapi sebagian besar perempuan. Juga mungkin kita bisa melibatkan dokter umum, itu adalah IFA. Nah, pemeriksaan IFA, inspeksi visual dengan asam asetat, biasanya kalau tenaga medis, terutama bidan, dokter juga biasanya sudah mendengar atau mengenal, karena pemeriksaan ini memang relatif lebih mudah, murah, bisa di puskesmas. Yang sangat menonjol kelebihan dari pemeriksaan ini, hasilnya langsung. Jadi begitu turun dari meja periksa, kita bisa bilang, Ibu, ini alhamdulillah hasilnya normal, Bu. Gitu. Ibu datang lagi ya tahun depan, atau ya selambat-lambatnya 2 tahun lah. Atau selambat-lambatnya lagi 3 tahun. Tapi tadi dokter Sud menyampaikan kalau bisa 1 tahun. Pemeriksaan ini cukup akurat bila dilakukan dengan baik dan benar. Dan tentu untuk kita Indonesia ini memadai, karena kita memang mungkin sarananya kalau kita periksa dengan pemeriksaan yang lainnya, tentu kita harus menunggu hasil, pasiennya nanti nggak datang lagi menunggu hasil. Nah, ini adalah yang sebelumnya tidak putih, setelah dipulas ini menjadi ada plak putih, ini artinya serviks ini IFA-nya positif. Nah, kalau kita berbicara dengan awam, masyarakat luas, IFA, inspeksi visual dengan asam asetat, kayak agak pabalit sedikit ya, udah kita pakai cara yang mudah aja. Ibu, sudah periksa IFA belum? Apa itu Ibu? Apa Ibu dokter? Apa Bu bidan IFA? Bilang aja, IFA itu ingat vagina Anda. Nah, jadi untuk masyarakat secara luas lebih mudah mengingatnya. Ini mungkin sebagian, apa sih bedanya pap smear IFA dengan tes HPV? Pap smear memang kita perlu mengirim hasil pemeriksaannya sama, bidan, dokter atau dokter spesialis harus dikirim ke laboratorium. Begitu juga tes HPV harus dikirim ke laboratorium. Akurasinya memang dari segi sensitivitas untuk screening perlu sekali sensitivitas. Artinya kalau kita bilang negatif, memang negatif. Itu kurang lebih sama. IFA pun bisa mencapai hasil yang cukup baik. Ya. Nah, spesifisitasnya artinya kalau kita bilang positif, memang positif tidak salah. Itu pap smear bagus, tes HPV bagus, IFA sedikit kurang. Kadang-kadang ada ovulana putih-putih, begitu ya. Itu sudah dibilang positif, padahal tidak positif yang sebenarnya. Kelebihannya, sekali lagi di IFA hasilnya langsung, dan juga ada lagi kelebihannya pemeriksaannya tuh kapan aja. Semalam maaf baru senggama, atau mungkin sedang haid pun pemeriksaan IFA itu bisa dilakukan. Karena kita kadang-kadang melakukan IFA itu kita turun ke lapangan ya, jadi ketika kita turun ke lapangan, masyarakat situ nggak bisa milih, padahal sedang haid pun tetap bisa dilakukan. Ini alat periksanya memang relatif sederhana. Alhamdulillah tadi Pak Dr. Ahmad akan menyediakan kit untuk IFA, tapi relatif sebetulnya sederhana sekali ini kit IFA ini. Kalau di puskesmas punya uang 1 juta aja itu sudah bisa membeli spekulum yang bisa direuse, karena kalau di Jakarta harganya 75 sampai 100 itu sudah bisa melakukan. Dan asam asetat itu relatif murah, sehingga ini perkiraan perbandingan harganya. Tentu karena saya sedang menyoroti IFA, saya maaf jadi menampilkan banyak kelebihan tentang IFA, tapi kenyataannya mohon maaf memang demikian. Kita yang dulunya kita nggak bisa punya dokumentasi, wah kekurangannya IFA tuh nggak ada dokumentasi, dia bilang positif padahal nggak positif. Ternyata kita bisa mendokumentasikan dengan cara sederhana. Dan kalau kita sudah punya dokumentasinya, kita bisa, ragu-ragu nih ya, kita bisa kirim dengan telemedicine dokumentasi itu. Dengan teledovia.
Nah, ini sedikit tekniknya, mungkin untuk menyegarkan saja. Kami biasanya di dalam pelatihan menggunakan singkatan KASIFO. Kanker atau bukan? SSK-nya kelihatan nggak ya? Terus dipulas, ada IVA-nya positif nggak? Seperti kasus ini sangat jelas sekali. Nah, lihat ya, cukup jelas ini IVA-nya positif. Ini adalah SSK-nya dan ini plak putihnya. Izinkan saya ulangi. Jadi kanker atau bukan, lihat SSK-nya ada atau tidak, lalu IVA-nya positif atau negatif, dan kemudian kalau tidak luas sekali, bisa untuk dilakukan krio di puskesmas. Itu boleh dilakukan di puskesmas, tentu yang melakukan sudah dilatih ya. Nah, ini di masa pandemi ini, kemarin memang sempat dibahas dengan Dr. Aldin dan kawan-kawan, bagaimana pelaksanaannya. Nah, memang kita sepakat mungkin perlu menerapkan protokol kesehatan, baik pada pemeriksa dan tentu pada yang diperiksa, misalnya mereka mempergunakan screening dulu dengan anamnesis dan diukur suhu, itu mungkin nggak sampai harus diperiksa rapid atau apalagi swab ya, itu akan menyulitkan sekali. Tapi kita menjaga, terutama adalah penjagaan diri dari provider yang memeriksa. Ini kurang sarung tangan. Jadi dengan masker, ini kami mempergunakan N95 di dalamnya, dengan face shield, dengan gown. Nah, ini tentu boleh dengan cover shoes atau tidak juga mungkin. Ini dengan sarung tangan. Nah, kawan-kawan, tadi memang ada kelebihan dari IVA, tetapi kekurangannya di awal tidak ada dokumentasi. Kami mengembangkan bisa dengan dokumentasi dan dapat bonus telemedicine dokumentasi IVA. Azan. Nah, ini yang kami maksud dengan pengembangan IVA. Dan ini memungkinkan sekali dilakukan di daerah-daerah karena kami melihat semua bidan, semua dokter punya HP yang berkamera, tadi disebutkan seperti itu. Dan ketika ragu, itu bisa dirujuk untuk dikonsultasikan atau dikomunikasikan. Ini kemudian. Dan bahkan kita bisa seperti melayani dengan kolposkopi gaya kan ya, seperti seorang spesialis opskin gitu, memberikan data dokumentasinya. Jadi kalau biasanya memberikan dokumentasi itu opskin, tapi ini baik bidan maupun dokter umum bisa memberikan dokumentasi dari serviks, karena itu kita sebutnya duvia atau mini kolposkopi. Nah, ini kami sampaikan cara mendokumentasikannya. Saya dibantu oleh Dr. Hani untuk sedikit ada tip atau trik, yaitu di kamera kita itu ada aplikasi ya, di setting, misalnya di iPhone, ini HP yang mahal ini, iPhone ada kamera plus, tapi HP yang relatif lebih murah, misalnya Oppo itu ada fill light, gitu juga Vivo yang lebih murah lagi. Nah, seperti ini. Dengan cahaya ini kita berlaku seperti memeriksa dengan kolposkopi. Seperti dengan kolposkopi kita sorotkan, memberi cahaya ke vagina. Ini Dokter Rizky bisa dipakai juga ini di sana, dokter. Dengan mobile phone kita dapatkan dokumentasi sebelum dioles dengan asam asetat. Ini pura-puranya dioles dengan asam asetat. Setelah itu kita lihat ada nggak plak putih. Oh, misalnya ada atau nggak ada pun kita foto kembali. Jadi pra IVA dan pasca IVA. Dan
lalu kita bisa print. Printer yang mungkin ada printer yang lebih murah, printer ini cukup murah. Izin dok, 3 menit lagi ya dok. Baik. Ya. Ini ada sekedar trip aja harus minta izin, ya jangan lupa dan jangan difoto saat paha-pahanya ya. Nah seperti ini, jangan saat rambut pubis, cukup dengan serviksnya saja. Ini sebagai gambaran IFA sebelum dan sesudah. Ini bahkan dengan ini kita dapat hasil dengan gambaran mozaik yang biasanya hanya didapatkan dengan kolposkopi. Ini perbandingan duvia dengan kolposkopi. Ini nomor kawan-kawan boleh telepon kalau ada yang mau dikonsult, karena kami sedang juga melakukan pelayanan ini di klinik, salah satu klinik RSCM di Jalan Raden Saleh. Yang saat ini mungkin masih gratis ya, jadi mungkin selain kawan-kawan bidan untuk menanyakan, bisa juga kalau ada yang mau diperiksa secara gratis. Ini adalah teleduvia, komunikasi kami dengan beberapa provider dari daerah lain. Nah, tindak lanjut tadi disampaikan oleh Dr. Cut, kalau bisa langsung diterapi, antara lain dengan krioterapi. Kalau lip latch ini oleh dokter spesialis. Terapi lain yang sedang kami upayakan adalah cold koagulasi dan TCA, trichloroacetic, ini yang sedang kami uji. Walaupun Prof. Andriono pernah melakukan kajian ini, sedang kami perdalam lagi. Ini dengan krioterapi seperti ini bisa dilakukan di puskesmas. Terapi gas dingin ini ya. 3 menit di trio, dibekukan, 5 menit dicairkan, 3 menit lagi dibekukan. 3, 5, 3 mungkin ada ini. Nah, dari beberapa yang kami sampaikan tadi kiranya dapat kita ambil mungkin intisari bahwa deteksi dini kanker serviks di FKTP memang bisa dengan puskesmas. Lalu bisa dengan pap smear, kemudian tes HPV yang sedang diupayakan, tapi yang pasti dengan IFA ini kawan-kawan bisa melakukan seperti tadi kita lihat di Puskesmas Banggar, Bangka Belitung. IFA ini mudah dan murah, dan sekarang kita nilainya kita tambah, bisa didokumentasikan, dan seperti melakukan kolposkopi, sehingga dan mengajarkan untuk membuat foto duvia itu kepada tenaga medis relatif mudah. Kami sudah mencoba, dan kalau ada keraguan bisa dikonsultasikan dan dikomunikasikan jarak jauh. Jadi baik dari Banda Aceh maupun dari Papua bisa mengirimkan fotonya jika masih ragu-ragu. Ini nomor teleponnya, kami ulangi, mungkin ada yang mau bertanya. Saya rasa itu yang kami dapat sampaikan. Kami melihat memang banyak tantangan baik di payudara maupun di serviks. Tapi tadi dengan sadari maupun dengan IFA atau duvia, sungguh bahwa firman Allah di Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesulitan, bukan sesudah kesulitan, ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.